Sampai mau meninggal aja tuh dia masih kepikiran 5 anaknya. Masih punya harapan gitu kalau anaknya ini masih pada hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Oke guys, kali ini Aquilas Room bakalan ngebahas sebuah cerita yang masih bisa dibilang misterius karena emang belum terpecahkan sampai dengan saat ini, gengs. Berbeda halnya dengan cerita-cerita criminal stories lainnya yang mungkin sebelumnya udah pernah kita bahas ya, dimana sang pelaku sudah tertangkap, ada yang udah diadilin, ada yang masih dipenjara, bahkan ada yang udah dieksekusi. Nah, untuk misterius case kali ini pelakunya belum ketahuan siapa, belum terpecahkan. Datangnya dari Amerika Serikat. Kasusnya ini terjadi 1 hari sebelum hari besarnya mereka, yaitu Natal. Orang-orang di sekitaran tempat tinggalnya, yaitu di Fayetteville, Virginia Barat, ini mereka lagi nunggu-nunggu hari Natal nih. Tapi naasnya nih ya, keluarga ini yang harusnya bahagia nungguin malam Natal nih langsung sirna seketika itu kebahagiaannya karena terjadi sebuah musibah yang menimpa mereka. Seperti biasa, sebelum gua mulai ceritain kronologisnya, gua mau sedikit dulu nih ngebahas tentang profil dari keluarga ini. Udah, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk ke profilnya. Meluncur. Sodder family atau keluarga Sodder ini adalah keluarga besar dan bahagia bisa dibilang, dan berkecukupan pula ya. Karena dimana kepala keluarganya ini adalah seorang pengusaha batu bara yang cukup sukses di kota Fayetteville, Virginia Barat. Nama kepala keluarganya adalah George Sodder, usianya 50 tahun, dan istrinya namanya Jenny Sodder. Nah, pasangan ini membuahkan 10 orang anak. Jadi bisa dibilang dalam rumahnya keluarga Sodder yang cukup besar ini itu ditinggalin sama 12 orang. Tapi saat kejadian ini berlangsung nih ya, anak tertua dari keluarga Sodder yaitu Joe, dia ini kebetulan lagi jadi relawan Perang Dunia II yang emang lagi berlangsung di tahun 1945 tersebut. Jadi intinya di dalam satu rumah ini ada bapaknya, ibunya, sama 9 orang anaknya. Anak yang tinggal bersama dengan Sodder family ini ada namanya John, usianya 23 tahun, lalu ada George Junior dengan usia 16 tahun, lalu anak perempuan tertuanya namanya Marion, usianya 17 tahun, Maurice 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 10 tahun, Jenny 8, Betty 6, dan yang terakhir Sylvia 2 tahun. Kalau gue jadi si George mah mungkin gue lupa kali ya kalau mau manggil nama anak gue, itu gue mau manggil siapa itu ya. Lalu bayangin aja ya, emak kita aja tuh ya yang kalau punya anak paling 2-3 biji kadang-kadang salah manggil. Si George Sodder ini punya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang batu bara dan juga trucking gitu loh. Si George Sodder yang udah usia 50 tahun tentu nggak mungkin bisa ngurus perusahaan yang sibuk banget ini sendirian toh. Dia jadi minta bantuan kepada 2 anak laki-laki tertua yang tinggal di rumahnya, yaitu si John dan si George yang usianya 23 tahun dan 16 tahun. Otomatis mereka nih bertiga jadi tulang punggung keluarga. Sementara untuk anak tertuanya yaitu Marian yang saat itu usianya 17 tahun, dia ini kerja di sebuah toko swalayan. Sehingga untuk masalah ekonomi bisa dibilang keluarga Sodder ini udah keluarga yang mapan gitu ya, rumahnya juga gede. Nah, pasangan Sodder ini juga dikenal sebagai orang yang baik-baik aja di lingkungannya gitu. Tetangga-tetangganya juga friendly gitu sama dia. Mereka hidup dengan rukun dan bahagia-bahagia aja nih. Sampai di hari tragedi tersebut terjadi ya, dimana pada malam sebelum Natal ya, tepatnya pada tanggal 24 Desember malam, keluarga Sodder mengalami satu tragedi yang mungkin itu nggak akan pernah bisa mereka lupakan. Penasaran gimana ceritanya? Kita akan langsung masuk ke kronologisnya. Meluncur! Pada malam tersebut ya, sebagaimana dengan teman-teman yang mungkin memeluk agama Nasrani, pastinya udah mulai sibuk nih. Artinya dalam suasana yang bahagia ya. Terlebih si Marian sebagai anak perempuan tertua membelikan kado untuk adik-adiknya berupa mainan. Dikasihin lah kadonya, seneng otomatis. Ya gimana sih anak-anak seumuran 8-12 tahun gitu kan terima kado. Adik-adiknya ini namanya Martha, Jenny, Betty, Maurice, dan Louis yang lagi pada main tuh, belum tidur gitu kan ya. Mereka tuh pasti gembira banget kan ya, apalagi pas dibuka kadonya mainan ya. Jadinya mereka nih langsung minta izin sama emaknya nih ya, si Jenny, untuk bisa tidur lebih larut sedikit daripada biasanya. Ya udah, akhirnya diberikan izin sama si Jenny kan ya. Tapi si Jenny juga kayak ngasih syarat gitu, ya udah, tapi jangan terlalu malam-malam ya nak ya. Terus jangan lupa juga Maurice sama Louis, tolong bantu ibu masukin sapi-sapi sama ayam-ayam ke kandang mereka. Hal tersebut otomatis membuat si Louis dan Maurice juga langsung beranjak dari tempatnya gitu kan, langsung masukin tuh sapi-sapi sama ayam-ayamnya. A few moments later. Pukul 10 nih udah malam gitu ya. Udahan mainnya ya nak gitu. Sekarang bobo ya gitu.
Ya udah akhirnya mereka nih mulai bubar jalan gitu kan. Tapi di saat tersebut ya, si Jenny ini si Marian ketiduran di sofa dengan kondisi yang seadanya, kayak baru pulang kerja ketiduran aja gitu. Lampu pun masih nyala, dan karena dia tahu si Marian capek ya, Jenny ini nggak tega untuk ngebangunin, suruh pindah kamar gitu. Jadi ya udah didimin aja di sofa. Dia naik ke lantai atas, dimana dia juga tahu bahwasannya suaminya nih si George udah tidur lelap lah. Dan kedua anak tertuanya yaitu John dan George Junior juga sama lelapnya, karena mereka tuh capek bekerja di perusahaan batubara milik ayahnya kan. Setelah memastikan anak-anaknya ini udah pada masuk ke kamar masing-masing, Jenny kemudian mengecek semua pintu dan jendela untuk dikunci-kunci rapat gitu loh ya. Dia naik lagi ke atas. Nah, saat si Jenny ini kembali ke kamarnya, dia juga membawa putrinya yaitu Sylvia yang berusia masih 2 tahun untuk tidur bersama di kamarnya. Tengah malam jam 12 malam, si Jenny tiba-tiba terbangun karena ada orang yang menelpon ke kantor ayahnya nih, dan dia dengar nih dari atas gitu kan, wah ada telepon ya. Udah dia turun. Ketika diangkat telepon itu, ini suara dari seberang, seorang wanita yang asing bagi si Jenny juga. Dia kayak cuma nanya dan menyebutkan nama orang yang nggak ada di dalam keluarga tersebut gitu, kayak orang salah sambung gitu gengs ya. Ya akhirnya si Jenny langsung segera bilang, ya salah sambung, mohon maaf, tutuplah tuh telepon jegrek gitu kan. Dan saat itu Jenny langsung bergegas untuk naik lagi ke kamarnya. Tapi belum berapa langkah dia ninggalin itu telepon, bunyi lagi teleponnya. Diangkat lagi sama si Jenny. Bener, ternyata yang nelpon kedua kalinya masih suara wanita yang sama, tapi dengan kondisi yang berbeda. Dimana dia bilang nih, wanita tersebut jadi kayak seolah-olah ketawa dengan nada yang sangat aneh. Dan si Jenny juga samar-samar bisa mendengar suara dentingan gelas dan botol-botol gitu. Itu mabok kali ya pikiran Jenny kan. Dan ditutup lagi lah itu telepon kan. Terus dia langsung naik ke atas. Dan sambil si Jenny ini mau naik ke kamarnya balik nih, dia memastikan anaknya si Marian yang tadi dia lihat tidur di sofa ini masih tidur dan masih dalam keadaan lampu yang nyala. Jadi si Jenny juga ya udah diemin aja lah, udah emang lelap, capek mungkin dia gitu kan. Dia naik lagi ke kamar, tidur lagi lah dia kan, sampai dia kebangun lagi gara-gara dia mendengar sebuah benda yang kayak dilemparin ke atap rumahnya gitu, kayak bunyi benda jatuh di genteng. Tapi karena suaranya cepet banget dan sekilas doang, jadi mikirnya ya mungkin ada tikus kali atau kucing kali lagi main di atap gitu kan. Jadi nggak dihiraukan sama dia. Cuma nih setengah jam kemudian si Jenny ini kembali bangun kan. Dia tuh tiba-tiba kayak ngerasa sesak napas gitu ya. Dimana ketika dia bangun, dia lihat kok ini kamarnya udah ada asap-asap nih. Waduh, gawat nih, dari mana nih kan. Si Jenny mulai panik. Dia langsung turun ke bawah memastikan apakah bener ada yang kebakar atau enggak gitu. Nah pas Jenny turun, dia langsung terbelalak karena dia melihat rumah bagian bawahnya nih udah lumayan banyak api gitu, udah kebakar gitu kan. Makanya asapnya pun udah lumayan parah dan membuat si Jenny ini terbangun kan ya. Otomatis emak-emak tengah malam ngelindur ngelihat ada api di rumahnya, terteriakan itu langsung gegowokan ya kan. Bangun kebakaran. Dia juga saat itu ngelihat ada si Marian yang masih tidur lelap, biar kata ada kebakaran dibangunin. Marion Jola, bukan deh. Bangun. Akhirnya si Marion bangun kan, ada apa sih Mak? Itu lu kagak lihat api nyala? Oh iya Mak, astagfirullah. Aduh kan astagfirullah. Lah iya Mak, tau api udah gedeain. Kenapa Mak? Nggak tahu. Udah kamu jangan banyak cincong lah, selamatin Sylvia, bawa dia keluar rumah cepetan gitu, jangan pakai lama. Dia naik, dia ambil lah Sylvia dan dibawa keluar rumah tuh. Dimana si Jenny juga membangunkan suami dan kedua anaknya yang paling tua yaitu John dan George Junior. Dibangunin semua orang ini, langsung lah mereka keluar rumah gitu kan. Keluarlah mereka semua mengamankan dirinya. Tahu-taunya nih ya, tiba-tiba si George Sauder ini sadar bahwasannya keluarganya ini belum lengkap gitu kan. Lah kok tinggal 4 anak gua nih, yang lain kemana gitu kan. Ditanyain langsung sama si istrinya, mana ini si Betty, Maurice, Louis, terus siapa lagi situ, namanya banyak banget Bunda, ini mana nih pada nih anak kita yang lain yang 5 nih ya? Si Maurice, si Louis, si Martha, si Jenny, si Betty kagak ada di sini. Iya ya, yang 5 pada kemana nih? Langsung di situ mereka panik ya. Dimana si George Sauder sama kedua anak laki-laki tertuanya mereka nih langsung masuk lagi ke dalam rumah, berusaha untuk nyelamatin adik-adiknya nih yang belum pada kelihatan hidungnya. Pas mereka cari-cari dan mereka teriak-teriak di dalam rumah nih ya, tapi nggak ada balesan. Hening gitu ya, cuman suara api yang ngegelatakin kayu doang tuh ya. Nah langsung di situ mereka makin panik kan ya. Wah jangan-jangan nih pada tidur di atas nih ya kan. Pas mereka langsung lari ke arah tangga, tahu-taunya tangga rumahnya dia nih udah kebakar luar biasa, sehingga mereka nggak mungkin lagi bisa lewat tangga tersebut kan ya. Melihat hal tersebut, si George Sauder ini sebagai kepala keluarga yang baik menyuruh anaknya 2 lagi ya, si John sama si George Junior ini untuk keluar aja udah. Sementara itu juga si Jenny sama si Marian ya, ini udah terteriakan minta tolong sama tetangga-tetangganya. Tetangganya yang melihat hal tersebut otomatis langsung geger dan berusaha untuk menghubungi pihak pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran saat itu nggak bisa dikontak katanya, nggak ada satupun panggilan
panggilan dari tetangga-tetangganya si George Soder ini yang bisa tersambung dan dijawab sama pemadam kebakaran setempat gitu ya. Dan kalau menurut tim pemadam kebakarannya juga ya, emang saat itu kondisinya banyak dari anggota mereka yang diikutin jadi relawan perang karena emang lagi terjadi perang dunia kedua kan. Dan selain itu juga pada pulang izin cuti karena emang lagi malam Natal tuh ya. Tapi naluri seorang ayah dari si George Soder ini sangat luar biasa ya, kita harus contoh ini ya. Dimana dia ini rela mempertaruhkan nyawanya demi kejelasan anak-anaknya yang 5 biji belum kelihatan gitu kan. Dia langsung melihat, oh tembok ini kayaknya masih belum kebakar nih, tembok luar rumahnya gitu yang menuju ke jendela atas gitu kan. Dan di situ dia langsung berupaya bisa manjat tembok itu. Cuman sayangnya ketika dia sampai di lantai atas rumahnya nih ya, dia lihat tuh nggak ada anak-anak yang 5 orang ini ya. Dia masih teriak-teriakin tuh, nggak ketemu juga. Dan api makin besar otomatis kan ya. Terus ya orang-orang di luar udah teriak-teriak, Pak George turun dah, udah bahaya turun gitu kan. Ya udah akhirnya si George balik lagi turun keluar rumahnya gitu kan, sambil meratapi nasib ke-5 orang anaknya. Dan bahkan ya saat itu keluarga Soder semuanya kayak udah yakin banget kalau 5 bocah ini tuh ada di dalam dan kejebak, mungkin udah meninggal atau gimana. Dan akhirnya rumah keluarga Soder ini terbakar selama 45 menit ludes des. Dan mirisnya sampai terakhir rumahnya ini padam sendiri ya. Itu pemadam kebakaran belum juga datang, geng. Sampai di pagi harinya pada pukul 10 akhirnya pemadam kebakaran yang pertama itu datang ya. Telat banget, cok. Mereka ini berharap masih bisa menemukan sisa tubuhnya ke-5 bocah tersebut. Begitu dikorekin itu dikit-dikit kan, tapi anehnya ini gengs ya, sampai ini rumahnya George Soder disisir seluruhnya ya, dikodel-kodel tuh semua tuh, tapi mereka nggak nemuin juga ada barang sebiji aja tuh tulang atau yang menandakan ada orang yang kejebak di dalam rumah tersebut. Ya harusnya masih ada karena kebakarannya pun kan cuma 45 menit. Sampai akhirnya pihak kepolisian kota Fayetteville dan juga pemadam kebakaran ya, keduanya ini sepakat kebakaran ini disebabkan karenanya ada konsleting pada arus listrik yang ada di rumah keluarga Soder. Tapi hal ini nggak begitu aja diterima sama keluarga Soder, terutama sama George Soder, karena kata dia nih ya, kabel-kabel tua yang ada di rumah ini semuanya udah gua ganti pakai kabel baru. Dan pernyataan si George Soder ini juga dibenarkan oleh tetangga-tetangganya yang emang tahu si George Soder ini sempat merenovasi rumah tersebut. Bukti-buktinya nggak menunjukkan ada konsleting listrik pertama. Kita dulu inget kan ya, kalau si Jenny ini pas bangun dari tidurnya gara-gara kesedek asap ya, dia ini masih bahkan turun ke bawah itu lampunya di rumahnya masih nyala. Tetangganya si George ini bahkan sampai kayak ngomong, lu kayak cuman males untuk investigasi aja kepada pihak kepolisian sama pemadam kebakaran ya. Karena mereka ini semua sepakat dan bersaksi ketika kebakaran terjadi, api udah banyak banget di rumahnya si keluarga Soder tersebut ya. Mereka masih dengan jelas bisa lihat itu di atas tuh lampunya masih nyala. Kalau emang ada konsleting listrik ya ini nggak bakalan terjadi. Dimana kalau namanya konsleting listrik itu pasti langsung mutus arus seketika gitu ya. Biasa gitu, kayak lu lagi nyolokin sesuatu terus mati lampu kan tuh ya, mati listrik kan tuh ya. Teori yang diberikan pihak pemadam kebakaran dan kepolisian kota Fayetteville ini sangat-sangat tidak terbukti dan sangat diragukan kebenarannya. Pertanyaannya sekarang, lantas kemana 5 bocah ini menghilang? Kalau dibilang kebakar kagak ada sisa-sisanya, kalau emang dia menyelamatkan diri kok kagak balik lagi. Sehingga banyak banget spekulasi atau teori-teori yang bermunculan tentang keluarga Soder ini. Tapi sebelum gue ceritain teori-teori apa aja tentang keluarga Soder ini nih ya gengs ya, gue mau ceritain dulu perjuangan dari keluarga Soder untuk memecahkan misteri dari ke-5 anaknya yang nggak bisa ditemuin ini gengs. Yang pertama si Jenny Soder sampai sempet-sempetnya bikin eksperimen berulang-ulang kali dengan menggunakan tulang binatang atau bangkai binatang yang dia bakar nih berjam-jam. Ternyata dari eksperimennya si Jenny ini tidak terbukti bahwasannya tulang itu mampu dihancurkan oleh api, apalagi dalam waktu yang singkat. Ini tulang binatang aja masih kesisa nih kalau dibakar. Si Jenny ini juga sempat berkunjung ke salah seorang peneliti yang memang dia expert di bidang tentang pembakaran mayat atau kremasi gitu ya. Lantas si ahli kremasi tersebut menjelaskan bahwasannya tubuh manusia tidak akan lumat sepenuhnya, terutama bagian tulangnya, karena sangat kuat, apalagi cuma dibakar selama 45 menit. Bahkan untuk 2 jam pembakaran aja itu tulang itu pasti masih akan tersisa dan belum menjadi abu. Itu pun dengan menggunakan api bersuhu tinggi sekitar 2000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1065 derajat Celcius lah gitu. Jadi itu nggak bakal hancur 2 jam lah. Ini kan tadi gue bilang ya, 45 menit doang kebakarnya rumah dia tuh. Jadi otomatis kalau memang ke-5 bocah ini benar-benar kebakar dan kejebak di dalam rumah tersebut ketika tragedi terjadi, otomatis harusnya masih ditemukan paling tidak tulang belulangnya mereka.
apalagi ini 5 bukan 1 orang gitu kan. Selain itu juga pihak Telkomnya Fayetteville itu ya, kalau di sini mah Telkom sebutannya sono mah, adalah petugas komunikasi gitu ya, yang datang ke rumahnya keluarga Soder ini langsung mengecek alat-alat telekomunikasi milik keluarga Soder, yaitu telepon yang ada di ruang kerjanya si Soder nih. Pas dicek sama si petugas tersebut, dia ini menjelaskan bahwasannya telepon rumah keluarga Soder ini seperti sengaja dipotong dengan sayatan yang sangat rapi. Jadi artinya pasti ada yang motong nih. Nah, berjalan waktu nih, diterima juga laporan dari salah seorang supir bus malam yang memang menjalani rute Fayetteville Charlestown nih. Dia ini sempat melihat ada sebuah benda yang terbakar, dan benda tersebut jatuh tepat di atapnya keluarga Soder ini tinggal. Dan 3 bulan kemudian, informasi ini didukung dengan sebuah penemuan di mana Sylvia, bocah paling kecil di keluarga tersebut ya, dia lagi main-main nih di bekas rumah keluarganya yang terbakar tadi. Dia nemu sebuah karet keras kayak model bola basket gitu, besar dan warnanya hijau tua dengan besi-besi di atasnya gitu loh, gengs. Nah, bentuknya kayak gini nih kira-kira ya, gengs ya. Dan benda tersebut terbuat dari sebuah karet, tapi keras banget karetnya. Nah, ternyata setelah diselidikin oleh si George Soder, dia yakin banget bahwasannya ini adalah sebuah benda yang tidak lain tidak bukan adalah sebuah bom molotov ataupun Benepel napalm bom yang biasa digunain sama tentara-tentara yang ikut Perang Dunia Kedua yang sedang terjadi nih. Dan proses penyidikan terus dilangsungkan bahkan sampai bertahun-tahun, tepatnya pada tahun 1950 nih, artinya udah 5 tahun ini kasus masih belum juga ditemukan kelima bocah tersebut di mana keberadaannya. Udah kayak mentok kasusnya itu semua. Dari pihak kepolisian udah gak mau komentar, dari pihak pemadam kebakaran juga udah gak mau ngasih statement, pihak FBI juga kayak udah mulai nyerah nih, angkat tangan mereka, dan akhirnya kayak menyatakan sepihak untuk menutup kasusnya keluarga Soder dengan asumsi bahwasannya kelima bocah tersebut memang sudah meninggal dalam kejadian tersebut. Jadinya si George sama si Jane ini sepakat untuk menyewa jasa seorang detektif swasta dengan nama Zizi Tinsley. Setelah kasus keluarga Soder ini di take over sama detektif swasta yang mereka sewa nih, akhirnya detektif Tinsley ini langsung mengadakan penyidikan lebih lanjut ya. Dia langsung datang ke lokasi, dan berdasarkan investigasi yang dia lakukan di TKP, dia ini tidak menemukan adanya kerusakan arus listrik yang seperti dibilang sebelumnya gitu ya. Udah gitu si Tinsley juga bilang nih bahwasannya anak-anak tersebut kelima-limanya diculik di waktu tengah malam, antara waktunya si Jenny setelah angkat telepon dan dia balik lagi tidur ke atas sampai kebakaran. Artinya dalam waktu setengah sampai 1 jam lah. Setelah mereka berhasil menculik kelima anak ini, lalu mereka berupaya untuk menghilangkan bukti dengan cara membakar rumah keluarga Soder tersebut. Dan Tinsley yakin banget nih ya, gengs ya, bahwasannya teori dia ini sangat didukung dengan adanya sebuah kronologis. Kalau sebelumnya ada seorang agen asuransi yang datang untuk menawarkan asuransi perjalanan gitulah. Semuanya ditawarin keluarganya, termasuk juga si George Soder. Dimana ketika datang ke keluarga Soder ini nih, si George Soder ini menolak dengan sangat halus. Tapi si Soder sempat ingat si agen asuransi ini, bukannya bilang oh baik pak terima kasih, ini kagak, dia malah maki-maki si George Soder, dan dia bahkan sempat ngancem. Dia bilang gini nih, lu lihat aja nanti rumah lu bakalan kebakar dan anak-anak lu bakal gua ancurin, dan ini adalah bentuk balasan daripada komentar jelek lu tentang Mussolini, dia bilang gitu. Nah, ini nih yang memunculkan teori bahwasannya keluarga Soder ini 5 bocilnya ini ya diculik sama pihak Sisilia atau mafia gitu, yang benar-benar tersinggung karena komentar yang sempat dikeluarin sama George Soder. Karena sebelumnya si George Soder ini ya pernah memberikan komentar nih di sebuah surat kabar gitu, karena emang kebetulan George Soder ini punya darah Italia, lebih tepatnya dari Palermo, Sisilia, Italia gitu ya. Dan dia ini sempat ngasih kritik yang pedas kepada si Benito Mussolini yang dianggap sebagai dalang dari pecahnya Perang Dunia Kedua saat itu antara Italia, Jerman, Jepang dengan Amerika, Inggris dan sekutunya gitu loh. Nah, intinya ketika mendengar jawaban tersebut, otomatis si George Soder ini kayak langsung terheran-heran, kok bisa nih agen perjalanan yang kita masih asing, dia nggak tahu asal dari mana, kok tiba-tiba ngeluarin komentar tersebut. Jangan-jangan dia baca nih kritikan gue kepada Benito Mussolini gitu kan, yang saat itu memimpin Italia. Ada juga nih ya informasi yang disampaikan lagi-lagi dari pihak keluarga Soder, di mana si George Soder juga menjelaskan bahwasannya beberapa hari kemudian nih datang lagi orang asing, jumlahnya 2 orang, pria dua-duanya, dan dia ini datang katanya mau diskusi dan nyewa truknya keluarga Soder. Tapi setelah berjalan diskusi nih ya, nggak jadilah mereka nih singkat kata untuk nyewa truknya si keluarga Soder.
Dan tiba-tiba nih ya, orang ini jalan ke belakang rumahnya keluarga Soder. Kagak angin kagak ada hujan, dia nunjuk ada 2 buah box si kring. Dia bilang sama si George, suatu hari ini box bakal jadi sumber kebakaran di rumah lu. Dia ngomong gitu. Tapi ya setelah tragedi, omongan dan hal-hal tersebut ini mengganggu pikirannya si George Soder. Akhirnya diceritakanlah sama si detektif Tinsley ini. Dimana detektif Tinsley nih ya, balik lagi ke dia nih, sebelum dengar cerita ini dia udah ngomong nih di teorinya dia bahwa orang yang menculik kelima anak dari keluarga Soder ini adalah bukan orang yang nggak pernah main di Fayetteville. Artinya mungkin orang asing tapi yang pernah datang dan berkunjung ke rumah keluarga Soder, bahkan karena dia nih tahu letak kabel teleponnya keluarga Soder ada di mana, kamar tidur bocil-bocil itu ada di mana, dan tidak salah masuk ruangan gitu ya. Kayak udah apal. Kalau gue pribadi ya, dari teori-teori tadi udah gue jelasin ya, gue lebih percaya dengan teori kedua, di mana bisa jadi nih kelima anak dari keluarga Soder yang menghilang ini beneran emang diculik orang, dan bisa jadi juga ini merupakan foreplay atau permainan licik yang dilakukan oleh para mafia dari Palermo, Sisilia, Italia, tempat asalnya si George Soder. Karena emang George Soder ini juga sempat mikir, oh jangan-jangan gara-gara gua emang nyinggung si Benito Mussolini ya. Bisa jadi nih ada orang-orang yang emang sangat fanatik dengan Benito Mussolini ini yang akhirnya benci juga sama si George Soder. Dan setelah bertahun-tahun berjalan masih belum ditemukan juga keberadaan bocah-bocah tersebut, George Soder ini menyebarkan selebaran berisi kayak sayembara lah, yang bisa nemuin anak-anak ini bakal gua kasih uang $5.000. Di masa tersebut lagi resesi Perang Dunia Kedua kan, uang tersebut merupakan uang yang sangat banyak. Sampai sayembaranya dinaikin harga hadiahnya gitu ya jadi $10.000, tetap kagak ditemuin batang hidungnya atu juga. 20 tahun setelah tragedi tersebut, ada sebuah surat yang ditujukan khusus atau spesial buat si Jenny Soder, di mana dikirimkan sebuah foto. Itu ada seorang laki-laki, ini mirip banget sama salah seorang anaknya yaitu Louis yang hilang di hari tragedi tersebut. Dan bahkan di bagian belakang fotonya juga ada tulisan Louis Soder, I love brother Frankie, Ilil Boys A90132 or 35. Dimana ketika dilihat koordinat dari angka-angka tersebut merupakan kode pos. Dan kode posnya ini lo tahu dari mana asalnya? Palermo, Sisilia, Italia. Mamam enggak lu? Nah sekarang kita masuk ke bagian tersedih dari cerita ini, di mana sampai dengan akhir hayatnya si George Soder dan Jenny Soder nih, ayah ibunya mereka nih ya, mereka masih benar-benar belum menemukan titik terang di mana kelima anak mereka ini yang hilang di hari tragedi tersebut. George Soder sendiri meninggal pada tahun 1969, sementara untuk Jenny Soder meninggal pada tahun 1980. Sampai setelah meninggalnya si Jenny Soder di tahun 1980, ini anak-anak keluarga Soder lainnya, ini mereka udah pada beranjak dewasa juga kan ya, udah mulai pindah-pindah kota karena ayah ibunya udah nggak ada juga di situ kan. Sebelum mereka ini meninggalkan kota Fayetteville tadi ya, keluarga Soder juga sempat ngebangun ulang rumahnya dia yang dibakar tadi. Mereka tuh punya keyakinan kalau emang suatu saat anak ini beneran masih dalam kondisi hidup sehat walafiat, mereka pasti akan balik lagi ke sini gitu. Sampai segitunya lu bayangin gak sih? Sampai terakhir akhirnya si George Soder ini sebelum meninggal dia sempat ngebangun sebuah memorial statue lah yang menjelaskan bahwasannya di keluarga ini sempat terjadi sebuah tragedi yang harus menghilangkan 5 bocah dan masih belum ketahuan gimana nasibnya. Sampai mau meninggal aja tuh dia masih kepikiran 5 anaknya, masih punya harapan gitu kalau anaknya ini masih pada hidup. Oke gengs, jadi mungkin itu aja yang bisa diceritakan Akuilas Room kali ini ya. Nih gue mau denger juga nih komentar dari kalian nih. Menurut kalian nih teori mana sih yang kira-kira paling mungkin terjadi terhadap 5 bocah dari keluarga Soder ini? Atau mungkin nih kalian juga punya detail lainnya yang gue gak bacain di cerita kali ini. Dan ya gue pengen banget denger, maka komentar aja di bawah ya. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi subscribe channelnya Akuilas Room, karena kita akan ngebahas banyak banget kasus lainnya. Buat yang udah subscribe, komen, dan likes, thank you banget nih. Maaf ngerepotin. Kalian boleh juga DM dan request cerita apa yang bakal kita bahas di konten-konten selanjutnya. Follow Instagramnya Akuilas Room di @akuilas_room. Akhir kata dari gue, thank you and see you on the next video. Alasannya kebakaran ini terjadi karena adanya konsleting karena adanya konseler apa sih?